Silakan, Kak. Ini bertanya ya, eh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Wahini Robiah dari UIN Raden Intan Lampung. Ya Allah, ya. Izin bertanya nih, kan sekarang online ya Mi, serba chat gitu juga kan. Jadi yang di sini mau dipertanyakan tentang, gimana sih gitu ya, kita kan kadang, eee, organisasi juga nih kebetulan ikut organisasi, tapi ada juga tuh ya itu tadi rasa malu gitu kan, ketika mau ngechat rekan seorganisasi kita, tapi dalam hal yang urgent gitu, penting dan ada pembahasan gitu. Tapi kan, namanya organisasi nggak melulu ya kita harus melulu ketika ngechat tuh ya ada pembahasan, ketika ngechat nawarin amanah gitu, itu kan kayak jadi cuman memanfaatkan orang lain gitu kan, dalam artian ngasih amanah aja kerjaannya ketika ngechat gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita mau ngechat teman kita yang di organisasi misalnya, ikhwan lawan jenis gitu Mi. Di situ kita juga ngerasa, ini pantas nggak ya gitu. Nah gimana sih Mi gitu, caranya supaya kita tuh bisa, mmm, nggak nggak apa ya, nge-chat-nya tuh sesuai, apa ya, sesuai batasannya lah gitu, jangan sampai kita melampaui batasnya yang ada di diri kita gitu, sebagai muslimah juga gitu kan. Karena emang nggak dipungkiri pasti ada rasa malu ketika mau sekedar nanya kabar atau buat dekatnya dalam artian untuk kembali merekatkan ukhuwah supaya teman-teman kita yang udah di luar itu bisa tetap ada di sini gitu, nggak kabur atau ngilang gitu, Mi. Semoga bisa dipahami Iya, iya. pertanyaannya gitu. Makasih, Mi. Ya, mudah-mudahan saya nangkep ya. Ini kayaknya problem kebanyakan ikhwan dan akhwat ketika masih di kampus. Ya, selamat berjuang ya, semoga husnul khotimah. Ya, soalnya emang nggak bisa dipungkiri namanya kita berorganisasi, ya ketemu sama ikhwan, ikhwan ketemu sama akhwat, bahkan sama yang lain jenis yang nggak ngaji, gitu-gitu kan, ya udah pasti itu, nggak bisa dihindari. Nah, sekarang makanya dua kutub ekstrim yang harus kita jaga. Ada kutub ekstrim yang betul-betul sangat ngejaganya sampai kadang-kadang lebay juga gitu ya. Saking ngejaganya jadi sangat ya berlebihan juga gitu ya, tadi itu misalnya jadi kadang-kadang nggak nyambung sebenarnya apa sih yang disampaikan ini gitu, misalnya gara-gara saking ngejaga gitu ya, atau ekstrim yang lain yang lebay lebay terlalu bablas juga gitu ya, tetap harus dua ekstrim ini yang harus dihindari gitu, dua ekstrim harus dihindari ya, jangan sampai bikin komunikasi jadi nggak nyambung, tapi juga jangan jangan sampai berlebihan gitu ya. Nah sekarang kan pertanyaannya kan begini, jadi formula untuk bisa sampai di tengahnya tuh yang kayak mana Mi? Kan gitu kan. Sampai di tengahnya tuh kayak mana? Ya udah, sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya memang perlu ya sampein gitu. Dulu sampai pernah gini ya, dulu waktu di zaman saya tuh ada teman seangkatan saya, apa waktu itu yang sakit ya, Ikhwan ada yang teman Ikhwan yang sakit. Oh ya ngomong-ngomong saya juga alumni Birrohma loh. Ini untuk yang nyelenggarainnya panitia. Jadi dulu dia teman Birrohma gitu, Ikhwan itu Birrohma gitu. Tapi apa teman-teman ini mau menunjukkan perhatian, ukhuwah karena dia lagi sakit gitu-gitu tuh pada nggak ada yang berani. Terus siapa yang dijogrokin supaya berani itu siapa? Ya saya gitu disuruh ini ngasih vitamin apa segala macam gitu. Ya soalnya kalau dia kan agak galak gitu, jadi insya Allah nggak bakal salah tanggap gitu. Ya, jadi akhirnya saya nyampein ya baik-baik aja nyampein lah, nggak usah pakai marah-marah juga gitu, orang namanya ketemu orang sakit ya baik-baik aja gitu. Ini sekadar bentuk perhatian teman-teman semua gitu kepada antum ya, semoga lekas sembuh gitu ya, mungkin nggak seberapa gitu misalnya gitu-gitu ya gitu ya, sesuai dengan hajatnya aja, kalau misalnya hajatnya mau menyampaikan apa ya udah sampaikan aja gitu ya. Ya kadang-kadang untuk mencari formula yang di tengah itu memang kita harus ya tadi itu ya mungkin soal jam terbang juga gitu ya, tapi kadang-kadang memang harus cari formula itu kayak bandul aja gitu, kayak bandul, kayak gini lebay nggak ya gitu, kayak gini berlebihan nggak gitu misalnya, ya gitu aja gitu. Yang penting tadi itu ya kita niatkan insya Allah bukan untuk yang macam-macam gitu kan ya, insya Allah untuk memang niatnya memang niat yang baik gitu, niat organisasi gitu ya. Semangat berjuang ya, tadi makanya saya bilang ya mudah-mudahan husnul khotimah ya, sampai dengan misalnya selamat, misalnya menikah gitu kan, paling nggak lebih selamat kan gitu ya. Memang kalau misalnya memang belum nikah nih Iwan Ahmad memang masih banyak ceritanya ini. Harus hati-hati ya. Intinya sih hati-hati, kalau saya sih gitu aja. Ya. Komunikasi Iwan Ahmad itu intinya sih berhati-hati ya, berhati-hatilah. Ya jangan ya itu makanya yang harus diwaspadai ya.
kita nggak bisa ngejagain Ikhwan ya kita jaga diri kita kalau gitu ya. Kita kan nggak bisa mengkondisikan Ikhwannya begini begitu ya. Dia mau gimana ya kita nggak bisa gitu ya, kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri gitu. Ya gitu aja ya. Semangat ya, selamat berjuang ya. Jangan jadi nggak berkomunikasi juga sama Ikhwan gitu kan, repot ya. Ya tetap butuh komunikasi kan. Allah alam bisawab. Iya, sama-sama. Wayaki.